Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, di segmen ini kita akan membuka sesi tanya jawab dan nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Irfan dan juga Ustazah Syifa. Hadirin yang bertanya boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan saya Dara dari Jatiwaringin. Bertanya terkait sebenarnya seyogyanya seorang wanita ketika memutuskan untuk menikah itu kan ingin mendapatkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan juga mempunyai keturunan yang baik pastinya insya Allah. Tetapi bagaimana ketika kita telah membina, ketika kita telah membina sebuah rumah tangga tetapi tidak didasari dengan iman yang baik oleh seorang suami, dan ketika kita sedang memberikan arahan terhadap anak, salah satunya misalkan kita beribadah, tetapi orang tuanya tahu seorang imam tidak memberikan contoh. Lalu apa yang harus ketika saya bertanya, ketika saya mengarahkan, ayo abang kita sholat seperti itu, tapi anaknya itu berkata, ayah aja tidak melakukannya. Itu yang ketika saya sedikit perih gitu mendengar itu, dan saya harus menjawab apa gitu. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan balasan omongan dari anak yang cukup pedih untuk saya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon izin Ustazah, Kak. Semoga kakak yang bertanya dimuliakan Allah dan semua hadirin dimuliakan Allah dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan untuk kita pasti ada maksud dan tujuannya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya dimentahkan sama anak laki-laki saya atau anak perempuan saya, ketika kemudian beliau mengatakan ayah atau ibu aja nggak seperti itu? Yang bisa kita lakukan 3. Yang pertama, terus gunakan senjata terbaik orang beriman. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka yang pertama, berdoalah terus. Mohonlah kepada Allah. Sebagaimana Allah ajarkan di Quran surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita mohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku pasangan untukku, keturunan untukku, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mataku. Setelah kita terus mendoakan, saya sudah mendoakan Ustadz, harus apa lagi saya? Sedangkan beliau belum berubah. Kata Rasulullah yang kedua, innallaha la yamallu hatta tamallu. Jangan pernah bosan. Kadang sebagai pasangan kita cepat banget bosan. Kita mengajak pasangan untuk taat, tapi baru ajakan ketiga kita udah bilang, toh kan gak mau lagi kan, udahlah terserah kamu. Jangan, sedikit-sedikit kita menganggap ya udahlah kalau dia gak mau. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh mutungan, kita tuh sering banget juga mudah banget berputus asanya. Jangan, dalam Islam tidak mengenal putus asa. Setelah berdoa yang kedua, jangan bosan-bosan, ajak. Lalu yang ketiga, hendaknya kita memberi tauladan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, 44, 45, di antara kalimat tengahnya adalah kenapa manusia itu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan dia lupa sama dirinya sendiri? Jangan ya. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kita nyuruh orang buat baik kitanya enggak? Kan kitanya juga harus memberi teladan kebaikan. Anak kita melihat siapa yang paling dekat, ayahnya, bundanya. Maka mari kita teladankan kebaikan. Singkatnya 3. 1, terus doakan. 2, jangan bosan-bosan, ajak kepada kebaikan. 3, beri teladan terbaik untuk buah hati tercinta kita. Semoga Allah memberi taufik agar kita semua bukan cuma jadi anak yang baik, tapi kita jadi orang tua yang baik. Bukan cuma jadi anak yang solih, tapi semoga Allah mengizinkan kita jadi orang tua yang solih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya.